ya 200 juta ya tetap miskin ya saya. Nah, gitu. Jadi tergantung dari ekonomis kita. Cuma ini kalau Bapak Ibu baca bab ini sebetulnya nggak terlalu cocok untuk kita. Itu ya nggak terlalu cocok. Kenapa? Karena kita itu posisinya di bawah ekonomis. Tuh. Gitu ya. Ini kan cerita tentang bahwa ada orang-orang yang malamnya itu nggak tidur hanya untuk ibadah. Itu ya, yang hari-harinya itu puasa sepanjang tahun. Nah, ini kan cerita itu. Maka dibuatlah judul ekonomis dalam ibadah. Itu. Kalau kita udah lebih rendah dari ekonomis, ya ekonomis lagi. Gitu. Kira-kira begitulah kalau sementara pandangan saya, gitu ya. Tapi walaupun bisa jadi yang dimaksud ekonomis di sini berdasarkan kemampuan kita, gitu ya. Jadi dalam ibadah, dalam apa harus ekonomis. Kenapa ekonomis? Biar langgeng. Gitu ya. Itu ada guru kita yang punya sate Pak Doi ya. Kita pernah bertanya, kata beliau sehari habis 1 ekor, gitu ya. Kita tanya kan, kenapa enggak, kalau habis kenapa enggak nyembeli 2? Nah, kata beliau kalau 2 itu kekuatannya enggak lama, gitu. Itu sebulan 2 bulan ya kuat, tapi tidak berjalan bisa berpuluh-puluh tahun. Ya, jadi memang di dalam Islam itu banyak orang yang berlebihan dalam ibadah. Siangnya puasa, malamnya sholat, dan mungkin ada yang sedekahnya itu terlalu banyak. Nah, ini dalam Islam harus iqtisad, ya. Harus ekonomis, harus tengah-tengah. Ada dalam Quran surat Luqman kan waqsid fi masyika waqud min sautika inna ankara aswati sautul hamir. Jadi waqsid tengah-tengah, ekonomis. Gitu ya. Jadi memang kita jangan terlalu banyak-banyak. Memang ada teman kita di UIN ya. Ada 2 deh teman saya, guru lah ya. Karena senior udah hampir 60. Itu puasanya tiap hari. Kalau nggak percaya nanti saya kasih WA-nya. Benar nggak puasa tiap hari? Ada 2 orang puasa tiap hari. Bahkan kalau lagi di hotel, di hotel orang-orang enak-enak makan-makan ya kan. Sarapan tuh kan kayak di surga kan. Bebas kan. Orang-orang makan apa itu ya, kayak juga memilih apa aja bebas kan. Kalau beliau enggak, kalau pagi itu minta ke pihak hotel untuk disediakan sahur tiap hari, kecuali hari raya, hari tasbih beliau enggak puasa. Nah, mungkin bagi kalau memahami ini secara tekstual, ini orang enggak ekonomis, berlebihan. Dan di sini kan pemahaman hadis seperti ini. Saya pernah bertanya kepada beliau, Ustaz, kenapa kan tidak boleh puasa tiap hari ya, berlebihan? Kata beliau, ya karena saya merasa enak aja. Jadi badan itu terasa ringan. Kalau puasa itu badan ringan, kalau tidak puasa badannya berat. Tapi bisa jadi benar juga apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun misalnya Nabi tidak puasa, sebetulnya puasa. Gitu. Apa buktinya? Buktinya adalah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam makan tidak pernah kenyang. Rasul tidak makan sebelum lapar. Alat ukur laparnya
bisa melebihi puasa kan. Nah, itu. Makanya perutnya diganjal berapa batu itu. Jadi kita tidak juga bisa menyalahkan dia ya. Beliau itu mungkin sudah punya dalil-dalil yang lebih kuat ya. Makanya membaca hadis itu memang tidak bisa kadang-kadang tekstual. Dalilnya beliau, saya kalau tidak puasa berat katanya gitu. Ya, kira-kira begitulah ya dalil-dalil yang disampaikan oleh mereka yang betul-betul rajin dalam beribadah. Nah kalau kita gimana? Jangan-jangan kita kategorinya pelit dalam ibadah. Pelit itu di bawah ekonomis ya. Ah, iya. Dulu ada seorang penceramah dulu terkenal dari daerah Kalimantan ya. Saya pernah dengar YouTube-nya. Katanya kita itu pelit. Umat Islam itu pelit. Apa buktinya? Ya, buktinya kalau ngisi kotak amal cari yang paling kecil tuh. Ada yang merah, ada yang biru, ada yang apa? Hijau. Kalau 10.000 warna apa itu? 2000. Nah itu yang dimasukin yang mana ya? Yang 2000 yang lecek lagi gitu ya. Oke. Jadi kira-kira begitu. Di bab ini hadisnya ada 11. Ya kan? Hadisnya ada 11. Nanti kita coba ya baca 1 atau 2 hadis ya. 3 hadis. Yang pertama adalah yang bagi at-tawassut fi ada'il ibadah tarwihan ala nafsi wa daf'an lisam, bahwa kita itu harus tengah-tengah dalam melaksanakan ibadah. Tarwihan ala nafsi sebagai mengistirahatkan jiwa, wa daf'an lisam, dan menjaga agar tidak bosan. Kira-kira begitu ya. Fa innal insana idza tanatta'a inqata bi nafsihi fi arba'in tariq qabla an yablugha ma'mana. Jadi kalau dia itu sudah bosan, nanti belum sampai dia gagal. Jadi jangan sampai gagal. Maka ada ayat wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, beribadahlah kepada Tuhanmu sampai engkau datang keyakinan. Ada beberapa ayat yang dikutip oleh penulis. Yang pertama adalah Quran surat Toha ya. Toha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Ma anzalna al-Qur'an, tidaklah ma anzalna, tidaklah kami turunkan, alaika untukmu Al-Qur'an litashqa, untuk memberatkan. Allah menurunkan Al-Quran ini agar ya, tidak terlalu berat. Memang agama Islam itu agama yang tengah-tengah ya. Agama yang tengah-tengah antara kiri dan kanan. Ayat lain, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki untuk kalian itu al-yusra, mudah, wa la yuridu bikumul usra, dan Allah tidak menghendaki kalian itu untuk dibuat susah gitu ya, dibuat sulit gitu. Dua ayat itu ya Pak Hari ya? Ya, 2 ayat. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Toha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Ini kalau lihat ceritanya, ini Toha ini, surat Toha ini memang ini ayat yang betul-betul dipuji oleh orang-orang kafir ya. Orang-orang kafir tetapi paham bahasa Arab waktu itu. Ini dipuji betul, enak bener nih ayat. Ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Terus sampai ayat 5 kalau enggak salah. Ini yang orang kafir aja ini memuji ya. Luar biasa ya. Oke, kita masuk ke hadis yang pertama. An Aisyah radhiyallahu anha anna Nabi dakhala alaiha wa indaha imra'atun man hadhihi.
Dahala 'alaiha wa indaha imra'ah qala man hadhihi. Rasulullah masuk, ya. Dan ketika itu Aisyah bersama dengan seorang perempuan. Man hadhihi, kata Rasulullah, siapa ini? Qalat hadhihi fulanah. Ini seorang perempuan, ibu-ibu nih, ini ibu-ibu nih ceritanya ya. Tadhkuru min sholatiha, ia dikenal dengan sholatnya, yaitu viral sholatnya. Qala alaikum bima tutikun, kata Nabi, jangan alaikum bima tutikun, kalian harus melaksanakan ibadah sesuai dengan kemampuan. Wallahi la yamallu hatta tamallu, demi Allah la yamallu Allah hatta tamallu. Wa kana ahabbu ilaihi ma dawama sahibuhu alaihi. Dan agama yang paling dicintai oleh Allah adalah apa yang dawam. Dawam itu apa? Apa yang terus menerus ya. Jadi bukan sesaat. Jadi kalau membuat apapun jangan yang sekali, yang sering gitu loh Mas ya. Yang sering, yang kira-kira rutin ya. Sering, jangan sekali. La yaqta thawabahu anhu, la yamallu hatta tamallu. Allah tidak akan berhenti memberikan pahala hatta tamallu, sehingga mereka itu sudah bosan. Apa maksud daripada hadis ini? Yang pertama adalah jawab soal amman dakhalal bait minan nisa al-rijal. Jadi yang pertama itu boleh kita bertanya kepada orang yang bertamu ke rumah kita. Misalnya ada istri kita datang tamunya, kita boleh bertanya walaupun perempuan. Kalau kita mah gak usah dibolehin, ya udah biasa itu ya. Yang kedua, jawazu dzikril wasfi amamal alim liyusahhihal khata' wa yahna 'ala shawab. Nah, yang kedua boleh menyebutkan sifat-sifat tadi, misalnya dia ini sholatnya keren di depan seorang yang berilmu, agar orang yang berilmu itu menjelaskan apa hebatnya, apa bagusnya. Yang ketiga, istihbabuz zajr inda ru'yatil munkar, disunahkan untuk menghindari dari melihat yang munkar. Yang ketiga, taghayyurul munkar, merubah yang munkar ketika mampu untuk merubahnya. Yang keempat, la yajuzu ta'khirul bayan an waqtil hajah, bahwa kita itu tidak boleh mengakhirkan penjelasan ketika dibutuhkan. Yang keempat, yang selanjutnya, al-iksar fil ibadah fawqa ma yatikul jasad yuaddi ilal malal wal futur, bahwasanya memperbanyak ibadah melebihi kemampuan jasad itu bisa menyebabkan bosan, itu ya. Selanjutnya, al-i'tidal wa tawassut fi adal ibadah mad'alah istimrariha wa li thabati ta'ah 'alaiha. Tengah-tengah dalam melaksanakan ibadah itu dianjurkan agar kita itu bisa langgeng. Ahabul amal wa aktsaruha thawaban adwamuha wa in qallat. Amal-amal yang paling bagus, yang paling dicintai dan paling banyak pahalanya adalah amal yang paling langgeng walaupun sedikit, apalagi banyak gitu. Tawfiyatun nafsi haqqaha minal mubahat fihi ajrun wa thawab idza kana al-qasdu at-taqwa 'ala al-amal as-shalih wa ibadatillah. Ya. Melaksanakan
kebutuhan jiwa dari hal-hal yang dibolehkan itu ada pahalanya jika tujuannya adalah untuk bertakwa dan beramal saleh serta ibadah kepada Allah. Kita jalan-jalan itu kan mubah ya, itu menjadi pahala kalau the target adalah agar kita bisa beribadah semakin maksimal, kira-kira begitu ya. Gitu. Pak Hari olahraga itu ibadah, bisa jadi ibadah kalau niatnya biar kuat sholatnya gitu ya. Itu bisa jadi ibadah ya, karena kalau sehat kan sholatnya maksimal, kalau tidak sehat nggak bisa maksimal, kaki lututnya nggak bisa ruku, nggak bisa kan jadi nggak maksimal. Itu hadis yang pertama. Nanti Bapak Ibu dimohon kalau bisa menyiapkan pertanyaan ya, kalau enggak nanti MC yang nyiapin nah gitu ya. Jadi selama dengerin nyiapin pertanyaan tuh. Oke, itu pahalanya gede ya. Pahalanya gede nyiapin pertanyaan tuh. Maka dalam hadis ibadah berpikir itu kata pahalanya lebih baik dari ibadah 60 tahun. Waduh, luar biasa ya. Wa Anas radhiyallahu anhu qala jaa salah satu rahtin ila buyuti azwabin nabi yas'aluna an ibadatin nabi. Ada 3 orang datang ke rumah Nabi, ke rumah istri-istri Nabi. Yas'aluna an ibadatin nabi, mereka bertanya tentang ibadah Nabi. Falamma ukhbiru ka'annahum taqulu. Ketika mereka diberitakan Nabi itu ibadahnya kayak apa, mereka menganggap kecil ya. Wa qalu aina nahnu minan nabi qad ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhara. Lalu mereka berpikir, ya nah itu kan Nabi. Nabi udah diampuni, udah dimaafkan dosa-dosanya yang lalu dan yang akan datang. Lalu bagaimana kita? Qala ahaduhum amma ana fa usolli lail. Kalau gitu saya mah sholat sepanjang waktu, sepanjang malam, dari maghrib sampai subuh berarti ya. Wa qala al-akhar wa ana asumu dahra wa la uftir. Saya puasa sepanjang tahun dan saya tidak akan berbuka. Wa qala akhar ana a'tazilun nisa fala atazawwaj abada. Saya tidak akan pernah menemani istri saya selamanya, karena untuk ibadah setiap hari ya. Ini Faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilaihim, kemudian datang Rasul, antumul ladzi qultum kadza wa kadza, kalian orang-orang yang mengatakan ini. Amma wallahi inni la akhsyakum lillah, sesungguhnya demi Allah aku ini orang yang paling takut kepada Allah. Jadi lillah. Jadi Bapak Ibu yang paling tinggi di antara itu tergantung takut kita ya, takut kepada Allah ya. Wa attaqum lahu, dan yang kedua saya ini paling bertakwa kepada Allah. Lakinni asumu wa uftiru, kata Rasulullah. Tapi saya ini puasa, saya ini berbuka. Itu tidak puasa terus kata Nabi. Wa usalli wa arqudu, saya sholat dan saya tidur. Wa atazawwaj an-nisa, dan saya juga mempergauli istri-istri saya. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, maka kata Rasul, barang siapa yang tidak mencintai sunnahku falaysa minni, maka dia bukan dari golonganku. Nah, ini maksudnya apa ya? Oke. Yang kedua yang pertama istihbabu tatabbu'i ahwalil ulama ar-rabbaniyyin lit-ta'assi bihim, wa idza ta'addarat ma'rifatu dzalika jaza istikshafuhu minan nisa. Kita sebaiknya mengikuti jejak-jejak ulama ya, apa yang dilakukan ulama, termasuk ulama-ulama perempuan. Sekarang lagi musim tuh ada penceramah perempuan ya, siapa itu? Yang kemarin baru wisuda ya. Ya, yang kedua, man azama ala amalin salih wa ihtaja ila izharihi wa amri riya lam yakun dzalika mamnu'an.
Jadi kita itu harus senantiasa katanya untuk berniat melaksanakan amal soleh, punya target ya, ada target melaksanakan amal soleh itu boleh. Iktisadun fi sunnati khair min ijtihadin fi bid'ah. Kita itu harus senantiasa ekonomis dalam melaksanakan kebaikan. Gitu ya. Hirsu ashabin Nabi alal isyan minal ibadah wa ta'at. Ini Nabi itu, para sahabat Nabi memang adalah orang-orang yang betul-betul ingin nambah-nambah dalam ibadah dan ketaatan. Itu Nabi ya, sahabat-sahabat Nabi. Istihbabu taqdimil hamdi wa thana 'ala Allah inda ilqa'i masailil ilm. Ketika menyampaikan masalah-masalah ilmu, sebaiknya kita mendahulukan diri dengan memuji Allah dulu. Hanya kalau ceramah itu baca dulu alhamdulillah alladzi ja'alana minal muslimin, gitu ya. Itu. Wa bayanil akal bil mukallafin wa izalatis syubhat anil mujtahidin. Oke, yang selanjutnya istihbabun nikah wa targhib fi. Disunahkan nikah dan mencintai nikah. Hurmatu siyami dahri, diharamkan puasa sepanjang tahun. Nah, kalau teman saya tadi kan kalau Idul Adha, Idul Fitri dan hari tasyrik enggak puasa. Mungkin dia pakai dalil ini, dahri itu berarti sepanjang tahun, sampai hari raya Id pun puasa. Hormati qiyamil laili kullihi, diharamkan kita sholat malam sepanjang malam. Enggak boleh sholat terus. Enggak boleh tuh Pak. Sholat dari maghrib sampai subuh enggak berhenti sholat. Pernah enggak? Pak Hari kayaknya pernah. Enggak boleh Pak, enggak boleh gitu. Al mubahat wal mandubat tanqalibu ilal hurmah idza kharajat an huda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal-hal yang mubah, hal-hal yang sunnah bisa menjadi haram kalau keluar dari petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makan satu bobok itu Pak. Misalnya makan 5 piring itu haram Pak. Iya kan? Haram itu walaupun mubah tadinya kan. Sholat juga nggak boleh Pak. Sholat. Terus sedekah gajinya 1 juta, sedekahnya 2 juta, nggak boleh Pak. Ya orang nggak ada. Bukan berlebih-lebihan ya, orang duitnya nggak ada. Punyanya 1 juta, sedekahnya 2 juta. Ngutang. Al-iqtida bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fit tawassul wal iqtidal haqiqatu taqarrub ila Allah. Mengikuti Rasul dalam hal tawassul. Tawassul itu kalau di Kemenak istilahnya apa? Moderasi ya, istilahnya moderasi. Moderasi beragama. Yang terakhir adamul iltizam bi huda Rasulillah fil ibadah. Kita harus senantiasa mengikuti petunjuk Rasulullah dalam ibadah. Yu'adi ilal ghulu wa tanattu wa duhul fi kulli mahdhurin madhmumi. Ada teman saya di Facebook bikin judul overdosis beragama. Itu maksudnya mungkin ya. Overdosis dalam beragama katanya, bukan hanya obat-obatan, overdosis beragama juga enggak boleh. Al-aslu fil ibadah at-tawqif wa la yajuzul ijtihad fiha bir-ra'yi wal istihsan. Asal dalam ibadah itu menunggu dalil, tidak boleh kita ijtihad walaupun itu kelihatan bagus. Kita bikin nama salat baru ya. Salat al-hakim misalnya, enggak boleh. Walaupun salat itu bagus gitu ya. La yanbaghi al-iktirar bi ba'dil a'mal allati dhahiruha al-khair lima yatarattabu 'alaiha min mafasid li mukhalafatiha al-huda an-nabawi as-sahih. Kita tidak boleh melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan sunnah. Cuma nanti dimaknai kan ada 2 ya di kitab ayat. Ada yang membolehkan, ada yang tidak tentunya ya. Hadzal hadis aslun fi ibtalil bidah. Walau kana qasdu ahliha hasanah wa rahimahullahu Umar
qatil kullu bid'ah dolalah wa in ra'ahan nas hasanah. Ini sebagian kita ini enggak senang dengan ini ya, bahwa setiap bid'ah itu sesat. Nah, katanya nanti dia pakai dalil lagi, ada bid'ah hasanah, ada bid'ah dolalah. Al-amru alladhi hum bihi haula'i rah yanqasimu ila qismaini. Berlebih-lebihan dalam beribadah itu ada dua jenis. Yang pertama aziyadah fil amril masyru', nambah-nambahin perintah. Seperti kasyamis dahar, puasa sepanjang tahun, padahal puasa yang paling tinggi itu puasa Nabi Daud. Itu ya. Yang kedua tarkul masyru' tadayyunan katarkiz zawaj, dia meninggalkan hal-hal yang boleh dalam rangka ya biar agamanya makin bagus, seperti misalnya meninggalkan pernikahan. Nah ini juga bagian dari berlebih-lebih. Bapak Ibu, saya kira cukuplah 2 hadis ya, yang lainnya nanti dibaca di rumah ya, habis masak baca itu ya, sebelum tidur baca itu gitu ya, nggak usah berlebih-lebihan ya. Mungkin setelah baca WA baca ini ya. Nah, tapi ini kitabnya jangan disimpan di kardus, bawa ke rumah biar dibaca. Kalau disimpan di kardus gimana mau baca gitu ya. Baik, semoga ada pertanyaan biar ada pengembangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz Aswan untuk paparan mengenai berhemat dalam ibadah. Selanjutnya seperti Pak Aswan sampaikan, agar kajian ini bisa lebih menambah hasanah, diminta untuk bertanya. Nah, saya mulai dari ibu-ibu terlebih dahulu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan terkait bab membahas mengenai berhemat dalam ibadah. Silakan Bu Irma, mungkin di belakang ada yang bertanya. Selain warisan kita bertanya mengenai ibadah, hemat dalam beribadah. Apakah ada? Mungkin dari pojok kanan, bapak-bapak yang dipimpin oleh Pak Ajib harus nanya loh. Kalau nggak nanya, ini nggak selesai. Kalau nggak nanya MC. Ya Pak Ajib. Alhamdulillah, pertanyaan pertama dari Pak Hadi. Pak SM tadi bisa menggali setiap makna dari sesuai dengan kondisi kekinian. Silakan Pak Hadi. Ulangi pertanyaan. Tadi saya mau nanya itu para suami di rumah. Serius. Baik, langsung dijawab para suami agar bisa. Pertanyaannya apa tadi? Tadi mengenai sejauh mana batas kemampuan masing-masing. Kan kita sampaikan bahwa setiap orang punya kemampuan yang berbeda-beda. Jadi bagaimana saya tahu sebatas mana kemampuan saya, atau ada standar nggak sih dalam beribadah, parameternya apa? Seperti itu ya Pak Hadi. Baik, jadi ini pertanyaan yang sulit menjawabnya. Jadi ukuran
masing-masing kan berbeda. Tapi kalau yang wajib harusnya, misalnya puasa itu harus. Kalau yang Ramadan ya itu wajib. Nggak bisa saya mampunya setengah aja Ramadan, nggak bisa. Kalau wajib Pak Hadi misalnya ada orang, saya mampunya setengah aja di Ramadan, tanggal 1 sampai tanggal 15, kesananya banyak makanan, nggak bisa. Kalau yang wajib harus, mau tidak mau. Zakat termasuk kan 2,5%, itu harus. Ya. Terus apa lagi? Puasa, syahadat, sholat harus. Yang 5 itu wajib, 5 waktu. Mungkin nanti sesuai kemampuannya dibaca suratnya. Misalnya kalau Pak Farhan baca 1 juz 1 sholat, itu bisa jadi standarnya beliau. Kalau hafid itu 1 juz cepet, kalau hafid cepet. Baca Yasin itu 4 menit Pak, kalau udah hafal 4 menit. Jadi itu sesuai standar itu ya. Mungkin di situ yang dimaksud dengan standar. Sedekah itu termasuk kurban ya. Kurban itu tergantung kemampuannya. Kalau yang kita umumnya kalau sapi yang harga 21, kalau presiden harga berapa itu? Gede banget tuh. Kurban yang gede kan. Nah disitulah yang dimaksud dengan sesuai dengan makanya. Jadi standarnya ini beda-beda. Tapi kalau yang wajib itu harus. Saya memang agak tegas terhadap penjelasan tentang zakat. Kenapa? Karena saya S3 itu dapat bantuan beasiswa Bajnas, itu aja sih. Jadi saya pernah dapat 2 mata kuliah, 1 mata kuliah MUI, 1 mata kuliah Bajnas. Yang ngajar itu memang orang-orang Bajnas pusat. Ilmunya memang ini banget. Jadi memang kata mereka ini zakat itu paling lemah. Di Indonesia itu 327 triliun potensi ya. Kalau umat Islam yang kaya, nggak usah yang miskin, nggak usah. Yang miskin dapat zakat, yang kaya ini berzakat. Taruhlah itu Pak Menteri Menparekraf aja kan 10 triliun, zakatnya berapa? 2,5% aja 250 miliar ya. Wah, kebagian 1 M aja di sini udah mantap tuh. Di daerah sini ya. Saya memang agak ini di situ. Karena kenapa? Karena memang saya ada kewajiban moral untuk menceramahkan. Itu aja sih ya. Ada semacam kewajiban moral. Jadi tidak ada Bapak dibayar ya, enggak ada dibayar. Cuma memang ada janji yang saya harus menyampaikan di sela-sela ceramah saya itu tentang zakat. Jadi potensinya 327 triliun, tetapi yang terkumpul baru 17 triliun. Itu pun gabungan dari berbagai lembaga zakat, dari Bajnas, dari dompet duafa, dari segala macam. Semua didata hanya 17 triliun, artinya baru 5% harus tentang zakat. Kalau kita kata Pak Hadi, kita belum wajib, orang masih gorimin, masih punya utang gitu kan. Cuma pertanyaan lagi, kalau zaman sekarang kalau dalilnya gorimin ya akan gorimin terus. Udah lunas ngutang lagi gitu kan. Udah lunas ngutang lagi gitu ya Pak ya. Jadi hal-hal yang wajib itu memang tidak bisa tidak, wajib dilakukan. Tetapi mungkin level-levelnya. Misalnya tadi kalau hafid 1 rakaat setengah juz. Kalau kita surat Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika. Tapi enggak apa-apa. Waktu di Nabawi ternyata pakai juga surat pendek. Pernah satu subuh, kata saya kok ayatnya pendek nih.
Inna a'tainaka, tapi bahasanya enak walaupun pendek gitu ya. Jadi itu yang dimaksud sesuai kemampuan. Sholat 5 waktu wajib gitu ya. Cuma dalam satu sholat maghrib misalnya, kalau Pak Hari baru 10 menit udah pegel kaki, nah gitu. Jadi jangan lama-lama. Kalau yang asam urat itu jangan lama-lama tuh. Ada teman saya kalau upacara asam urat ininya nih, betisnya sakit, jadi jangan lama-lama, sesuai kemampuannya di situ. Tapi kalau yang wajib-wajib harus dilaksanakan yang minim ya. Kalau yang sunnah ya sesuai kemampuan, Misalnya apa, sedekah sesuai kemampuan, kurban sesuai kemampuan, akikah sesuai kemampuan. Itu ya Pak Sadani ya. Memang yang wajib itu harus dilaksanakan, tetapi level-levelnya sesuai kemampuan. Kalau yang sunnah pelaksanaannya pun sesuai kemampuan. Jadi kalau mampu ya laksanakan, kalau enggak tidak usah. Terima kasih Pak Ustaz untuk jawabannya. Berarti parameter atau standar minimalnya adalah hal-hal yang terkait ibadah wajib itu yang harus mutlak dilakukan. Namun yang sifatnya sunnah disesuaikan dengan kemampuan. Seperti itu Pak Ustaz. Yang wajib pun levelnya disesuaikan. Kayak sholat, kalau Pak Hari sanggup 1 juz 1 rakaat, nah, kalau saya mungkin hanya 1 surat kecil gitu. Gitu. Jadi yang wajib pun disesuaikan kembali kemampuannya ya. Jadi memang agak bisa levelnya dipermudah, tidak dipersulit. Nah, dari Bapak dan Ibu yang lain mungkin ada yang ingin ditanyakan? Dari MC dulu, MC satu lagi. Oh iya, mungkin ada pertanyaan Ustaz. Ya biar ramai aja. Iya. Di sini disampaikan di hadis yang ketiga ya dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, binasalah orang yang keterlaluan dan berlebih-lebihan. Beliau mengulangnya sampai 3 kali. Nah, jadi kalau tadi saya coba kaitkan dengan yang pembahasan yang pertama, berarti kalau yang berlebih-lebihan itu tapi saya mampu. Nah, itu seperti misalnya ada orang memang secara ekonominya dia mampu ya, misalnya sampai berhaji berkali-kali, berapa kali, ya sudah luar biasa banyak. Nah, itu tuh kategorinya disebut berlebihan atau tidak sih, seperti itu. Dan karena memang disampaikan di sini bahwa binasalah bagi orang yang keterlaluan dan berlebihan. Nah, yang tadi disampaikan itu masuk ke kategori itu atau tidak? Demikian pertanyaan saya Pak Ustaz. Ini pertanyaan menarik dan sulit dijawab ya. Ini tentang haji, umroh, banyak orang berkali-kali. Ini ada teman saya juga nih, senior bukan teman, guru ya, guru kita, hampir tiap tahun berhaji. Ketika ditanya, kenapa Bapak setiap tahun berhaji? Kata beliau, kebetulan hajinya yang dibayarin orang ya, kebetulan jadi pembimbing haji kan pasti ikut berhaji ya. Kata beliau, karena saya merasa belum mabrur. Kenapa berkali-kali? Karena merasa belum mabrur ya. Wallahu a'lam, apakah itu dalil apa dalil ya? Makanya saya pernah bercanda tapi orangnya marah. Teman saya lagi haji, mudah-mudahan tidak mabrur. Maksudnya biar bisa berkali-kali. Ya gitu, kalau Pak Hari mampu umroh berkali-kali, haji berkali-kali, kalau ditanya orang, jalurnya itu aja. Mudah-mudahan, karena saya merasa belum mabrur. Nah gitu. Yang pertama belum mabrur, belum maksimal. Haji lagi, belum maksimal, haji lagi. Tapi kalau menurut saya, memang haji itu wajibnya hanya sekali. Kayaknya gedean kalau dana itu dikasih ke orang lain untuk haji ya mungkin lebih besar. Kalau yang tadi kan karena dibiayai orang, ya kan? Lain hal. Kayak Agi mungkin tiap tahun tuh haji, ustad-ustad
viral itu, kayaknya tiap tahun berhaji beliau. Mungkin dalilnya itu karena merasa belum, termasuk umroh. Ya, umroh ya. Kalau kita udah sering umroh, mungkin tinggal mengumrohkan orang. Di daerah itu loh, Pak, Bapak Ibu ya, di daerah apa namanya Pondok Kacang. Pondok Kacang tuh ada pengusaha. Karena ini orang baik, saya sebutin ininya ya, namanya ya. Namanya Haji Bima. Haji Bima ini pengusaha ini loh, apa reklame-reklame. Nah, itu dulu aja tiap tahun hajiin 20 orang. Nah, kalau kita jauh banget ya, kita aja belum. Tiap hari, tiap tahun 20. Ustadznya dihajiin. Teman saya, wah, makmur sekali. Udah dihajiin kasih rumah lagi ya. Itu ya, nah, keren. Jadi kalau dulu itu menurut saya bagusnya begitu. Kalau banyak uang, ya kalau dia udah haji tinggal mengajikan orang. Saya kira itu. Nah, memang gini Pak Hari ya. Jadi berlebihan tidak berlebihan itu memang bisa jadi subjektif. Nah, gitu. Nah, tadi guru saya, waduh, pinter banget tuh. Kebetulan ahli tafsir sih beliau. Ahli tafsir ya. Kalau pengen tahu ya, istrinya sangat terkenal di Indonesia ya. Itu. Jadi kata beliau tadi, saya merasa belum mabrur lagi. Pak Hari udah berapa kali kayaknya ngikutin? Insya Allah. PGP itu insya Allah mampu semua. Orang haji itu 25,5 kok bisa dapat porsinya. 25,5. Kalau Pak Hadi sambil berkedip bisa itu, insya Allah 25,5 udah dapat porsi Pak. Tinggal nunggunya aja, bisa 15 tahun. Bisa 15 tahun, bisa 20 kan. Ya Pak Hari, makasih. Ya, kalau sudah nggak ada, ya saya kira cukup takut ya. Terima kasih Pak Ustadz atas untuk penjelasannya. Selanjutnya mungkin dari Pak Ustadz Romi ada yang di nomor. Pada ya. Nah kalau udah supaya lebih menambah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ilmu yang diberikan sampaikan tadi. Menurut saya menanyakan tentang apa berlebihan dalam beragama. Yang setahu saya itu banyak ulama-ulama yang Masya Allah itu sangat bersemangat ya dalam ilmu, bahkan sampai lupa untuk menikah. Apa itu termasuk berlebihan dalam beragama? Itu. Terima kasih Pak Romi untuk pertanyaannya. Karena Pak Ustadz itu bisa dijawab. Ya baik. Nah ini pertanyaan lebih sedikit lagi ya. Jadi ada ulama-ulama yang karena ilmu tidak menikah. Mungkin contohnya siapa? Itu Robi Adawiyah kalau nggak salah nggak menikah. Sufi cinta, sufi yang dia karena cintanya kepada Allah, dia tidak lagi mencintai selain Allah. Itu namanya Robi'ah ada. Dan banyak ulama-ulama lain. Kalau nggak salah Khalil Gibran itu nggak menikah juga. Dia syairnya tentang cinta tapi nggak pernah nikah. Ada teman saya lagi nih, temennya menikah, kebetulan belum dikaruniai anak. Tapi ini apa hubungannya ya? Kata dia, ente sih nyari istri yang cakep-cakep, kecakepan. Akhirnya sayang, disentuh aja sayang katanya, terlalu cinta.
Cuma hubungannya apa sama ini? Oke. Jadi memang ada ulama-ulama yang begitu. Kalau nikah itu sunnah, sebetulnya tidak masalah, cuma ya bahaya juga kalau semuanya begitu ya. Untung tidak banyak gitu saja. Memang ada ulama-ulama begitu ya. Tapi kita boleh menilai kan, sayang sekali. Ada lagi kisah ulama yang dia menikah, istrinya tidak dewasa. Karena dia tidak mau menyentuh istrinya dianggurin aja Pak. Dia sibuk aja baca kitab, bikin kitab itu ya. Dia bakar tuh kitab-kitabnya. Ini katanya. Sehingga saya jarang kalau istilah sekarang jarang dibelai. Ini udah nikah tapi istrinya nggak pernah disentuh. Gara-gara sibuk baca kitab. Kalau menurut saya itu bisa kategori berlebihan. Tapi menurut saya, jadi kalau ada ulama sampai begitu, ya bisa jadi ada faktor lain tuh, psikologis ya bisa jadi. Tapi dari sisi ulamanya keren, tapi dari sisi lain mungkin ada masalah. Karena tadi faman raghiba an sunnati falaisa minni, barang siapa yang benci dengan sunnah, mungkin tidak benci ya, tapi dia tidak sempat aja, tidak sempat, maka dia bukan golongan. Kalau Pak Ustadz Tommy insya Allah enggak ya. Apa menemukan Ustadz begitu zaman sekarang? Enggak ada ya sekarang, enggak ada. Itu kisah-kisah, tapi saya enggak tahu itu benar apa enggak ya. Karena memang di dalam kisah itu banyak terlalu hiperbola setahu saya. Berlebihan. Misalnya ada ulama yang sehari menulis 200 halaman. Masa sih? Kok berlebihan amat, kadang-kadang begitu ya. Hafal Quran 5 hari, itu kayaknya. Ya namanya cerita kadang-kadang bikin hiperbola, kayak film kan. Ya, Pak Endar, kalau film kalau nggak berlebihan kan nggak tonton. Saya kira itu kalau menurut saya itu berlebihan. Kalau menurut saya ya masa sih nggak sempat gitu ya. Saya kira itu berlebihan, kalau bisa janganlah. Tapi yang beliau itu pasti punya alasan. Baik, Pak Ustadz, hari kayaknya udah siang, khawatir ada yang mau jogging-jogging.